Shalom pemirsa Music Corner yang terkasih di dalam Kristus. Kali ini kita akan melihat latar belakang sebuah himne yang berjudul Tuhan Ambil Hidupku dari Nafiri Rohani 173. Himne ini memiliki judul asli Take My Life and Let It Be karya Francis R. Havergal dan dikomposisi oleh H.A. Caesar Malan. Francis Ridley Havergal lahir pada 14 Desember 1836 di Ashley, Worcestershire, Inggris. Sering disebut sebagai penyair konsekrasi. Dikatakan juga bahwa keindahan dari hidup berbakti kepada Tuhan tidak pernah terungkap lebih sempurna daripada kehidupan sehari-hari miliknya. Di saat ia melihat akan kebutuhan rohani dan jasmani, Francis Havergal ada dengan perhatian yang tulus hati. Pada usia 4 tahun, dia mulai membaca dan menghafal Alkitab. Pada usia 7 tahun, dia sudah menuliskan pemikirannya di dalam syair. Dia sangat didorong oleh ayahnya, William Havergal, seorang pendeta Anglikan yang berpengaruh, yang selama bertahun-tahun terlibat dalam menyusun dan memperbarui himne bahasa Inggris. Sepanjang hidupnya yang singkat, Nona Havergal memiliki kesehatan yang lemah dan rapuh. Namun, dia adalah seorang pelajar, penulis, dan komponis yang rajin. Dia telah mempelajari beberapa bahasa modern serta bahasa Yunani dan Ibrani. Saat masa kecil, Francis hidup dalam ketakutan yang luar biasa bahwa ia tidak akan dihitung di antara orang-orang pilihan Allah. Namun, selama masa remaja awal, ia memiliki momen pengalaman pertobatan yang sangat penting dan kemudian dia menulis, "Di sana saya menyerahkan jiwa saya kepada Sang Juru Selamat." Dan bumi dan surga tampak cerah sejak saat itu. Francis adalah seorang musisi alami dengan suara yang begitu menyenangkan, sehingga dia dicari-cari untuk menjadi solois dalam konser musik. Dia juga dikenal sebagai pianis klasik yang brilian. Terlepas dari bakat musik ini, ditambah dengan kepribadian yang bersemangat yang tentunya memiliki banyak kemungkinan untuk sukses di dalam pencapaian duniawi. Misi hidupnya adalah bernyanyi dan bekerja untuk Yesus. Take My Life and Let It Be sebagai judul asli yang ditulis oleh Nona Havergal pada tahun 1874. Dia telah meninggalkan catatan sebagai berikut. Saya pergi untuk kunjungan kecil ke situ selama 5 hari. Ada 10 orang yang ada di dalam rumah itu. Beberapa di antaranya belum bertobat dan telah lama didoakan. Beberapa di antaranya telah bertobat, akan tetapi tidak bersukacita hidup sebagai orang Kristen. Dia telah memberi saya doa. Tuhan, berikan kepada saya semua yang ada di rumah ini. Dan dia telah melakukannya. Sebelum saya meninggalkan rumah itu, semua orang sudah mendapat berkat di sana. Malam terakhir kunjungan saya terlalu menikmati tidur dan telah melewatkan sebagian besar malam di dalam pembaruan konsekrasi saya. Dan terbentuklah syair-syair kecil dan berdentang di hati saya satu demi satu sampai syair itu selesai dengan kalimat selamanya, semua hanya untukmu. Di dalam doa Nona Havergal, ambillah perak dan emas milikku, tidak ada sedikit pun yang akan kupegang. Hal ini tidak dengan ringan dinyatakannya. Pada bulan Agustus 1878, Nona Havergal menulis kepada seorang teman, "Tuhan telah menunjukkan kepada saya langkah kecil lainnya, dan tentu saja saya telah mengambilnya dengan sukacita. Ambillah perak dan emas saya. Sekarang berarti pengiriman semua perhiasan saya ke rumah misionaris gereja, termasuk lemari, perhiasan yang sangat cocok untuk dipakai oleh seorang bangsawan wanita, di mana semuanya akan diterima dan tidak dipakai untuk saya. Hampir 50 barang yang telah dikemas. Saya tidak berpikir saya pernah mengepak dengan kesenangan seperti itu." Sementara Francis Havergal menulis banyak himne yang baik di Inggris.
Fanny Crosby, penyair yang buta dari Amerika, juga memperkaya kehidupannya dengan banyak lagu favoritnya dari Nona Havergal. Meskipun kedua wanita ini tidak pernah bertemu muka, namun mereka adalah sama-sama pengagum setia karya himne yang satu dengan yang lainnya. Pada usia 42, ketika diberitahu oleh dokternya bahwa kondisi fisiknya telah serius dan usianya tidak akan lama lagi, Nona Havergal menjawab, "Jika saya benar-benar pergi, itu terlalu bagus untuk menjadi kenyataan." Di bagian bawah tempat tidurnya, dia meletakkan sebuah teks favoritnya di tempat yang sudah dilihatnya. Darah Yesus Kristus, putranya, menyucikan kita dari segala dosa. Caesar Malan, komponis lagu ini pada tahun 1823, adalah seorang pendeta yang ditahbiskan dari State Reformed Church di Swiss. Kemudian, dia diberhentikan dari gereja ini karena khotbahnya yang kuat melawan formalisme dan apati spiritual dari gereja tersebut. Dan dia menjadi pemimpin yang kuat di negaranya dalam iman Injili. Ia juga seorang penginjil terkenal yang melakukan tur khotbah di Perancis, Belgia, dan Inggris. Meskipun ia menulis lebih dari 1000 teks himne dan lagu, ia dikenang secara khusus untuk lagu ini. Hendon, yang diperkirakan dinamakan dari sebuah bukit tinggi yang terletak beberapa mil di timur laut Katedral St. Paul di London, Inggris. Lagu ini pertama kali muncul dalam sebuah himne Amerika yang diterbitkan oleh Lowell Mason pada tahun 1841. Kiranya latar belakang himne ini dapat semakin menginspirasi kita untuk tetap hidup sepenuhnya bagi Tuhan. Seperti 1 Korintus 10 ayat 31 yang mengatakan juga, "Jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah." Soli Deo Gloria.